Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Sayflash.com bersama dengan Sayflash Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word merupakan sebuah software pengolahan kata yang dikembangkan oleh Microsoft untuk membuat, mengedit, dan mencetak sebuah tulisan soft copy maupun hasil cetak yang disebut dengan hard copy. Artinya bahwasanya Word itu dapat kita ketik hanya sebagai soft copy saja, namun dapat juga dibuat sebagai cetakan kertas. Nah, fungsi ataupun kegunaan daripada Microsoft Word itu diantaranya yaitu untuk membuat dokumen, kemudian mengedit dokumen, mencetak dokumen, dan lain sebagainya. Nah, dokumen-dokumen yang dapat dibuat diantaranya adalah surat-surat, kemudian ada laporan, proposal, berita, brosur, katalog, poster, flyer spanduk, kartu nama, kartu ucapan, nota, sertifikat, dan lain sebagainya. Untuk itu sedikit kami sampaikan ini bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word ini ya, dari awal sampai akhir. Nah, dari yang pertama kita lihat di sini cara membuka Microsoft Word. Kita tutup dulu di sini ya. Kita done saja. Kemudian cara membuka Microsoft Word kita pakai set di sini, bisa cara yang lainnya misalnya memakai shortcut dan lain sebagainya. Namun yang paling mudah ya ini saya menggunakan Windows 10. Namun kalau memakai Windows yang lainnya, Windows 7 dan lain sebagainya, ini sama sebenarnya caranya. Jadi memakai di sini ada short, klik, kemudian di sini kita tulis saja dengan Word. Nah, di sini langsung muncul ada Microsoft Word-nya. Kita klik di sini, langsung terbuka. Nah, ini Microsoft Word yang kami gunakan adalah Microsoft Word 2019. Untuk Microsoft Word yang lainnya caranya sama seperti ini, hanya mungkin tampilannya sedikit berbeda. Nah, ketika kita buka, ini di sini tampilan utamanya seperti ini, namun kadangkala sudah tampilannya seperti ini. Sama saja, ini hanya kita klik saja di bagian home. Ya. Di tampilan pertamanya, kalau kita lihat di sini ada minimize, ada ada restore, kemudian ada close. Nah, untuk minimize itu kegunaannya untuk mengecilkan, jadi mengecilkan tampilan seperti ini. Ini untuk mengembalikan tinggal kita klik saja di sini. Nah, kemudian di sininya ada restore. Restore itu menampilkan seperti yang kita inginkan sebelumnya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kecil ya. Kita klik saja. Kemudian di atas di sini ini ada title bar. Ini nanti biasanya kalau sudah kita save di sini ada judulnya. Di sini masih awal, ini tulisannya Word saja. Namun ini nanti sesuai dengan judul ataupun nama file yang kita simpan. Nah, kemudian di bawah di sebelah sini ini ada template. Nah, kalau mau mencari template yang lain, ini bisa kita klik sini atau kita klik yang bagian new. Nah, kita klik di sini dulu, more template. Nah, ini secara otomatis dia akan klik ke new sini. Ini kalau kita pilih di sini banyak sekali template-template yang ada yang telah disiapkan. Ini bisa kita klik sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian untuk mengopen dokumen ini dapat kita klik di sini. Jadi artinya dokumen yang sudah kita buat ini dapat kita buka di sini. Ya, ini berarti sudah ada dokumen-dokumen kita. Nah,
Jadi kalau misalnya kita sudah menulis seperti ini, nah ini tempat menyimpannya juga tertulis ya. Jadi kalau ini kan artinya di bagian download ya. Kalau kita dekatkan itu lebih lengkap lagi, berarti ini adanya di bagian ini ya. Jadi user, save flash, kemudian download, soal US, esai dan seterusnya. Nah, ini kalau kita klik, ini dokumen-dokumen yang sudah kita buat dulu. Sama seperti ini juga, ini resennya, artinya resen itu yang baru kita buka. Ini ada tanggal membukanya. Baik, kita mulai. Kita menggunakan, untuk membukanya kita gunakan blank dokumen saja. Jadi kita klik untuk tampilannya, kita blank dokumen, kita klik. Ini tampilan pertama, ini boleh kita silang di sini. Ini tampilan utamanya dari Microsoft Word-nya seperti ini. Nah, ini di atas ini ada title bar. Title bar ini secara default ini akan tertuliskan dokumen 1. Kenapa dokumen 1? Karena ini artinya secara otomatis nanti kalau tidak diganti ini namanya adalah dokumen 1, dokumen 1. Tapi kalau kita ganti nanti akan sesuai dengan namanya. Kemudian di sebelah kanan ini ada minimize, seperti tadi sudah saya jelaskan. Ini kegunaannya adalah untuk mengecilkan. Kemudian di sampingnya ini restore down, ini artinya sesuai ukuran yang kita inginkan tadi. Jadi ini dapat kita perbesar, perkecil dari sini. Ini dapat perkecil, perbesar dan seterusnya sesuai keinginan kita. Kalau kita klik lagi ini akan kembali ke maximize seperti tadi. Kalau ini close untuk menutup. Nah, di bagian bawah di sini ini ada menu-menu ya. Ini ada menu-menunya, ini ada home, insert, draw, design, layout dan seterusnya. Di sini ya ada my link dan seterusnya. Nah, ini merupakan menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word. Kemudian di sini ini ada grup ya. Grouping itu kumpulan daripada icon-icon di sini ya. Kalau ini disebut dengan ribbon ya. Ribbon itu dari sini sampai sini ini ribbon. Ribbon ini ada grup-grup masing-masing. Di sini ada grup clipboard, berarti ini kumpulannya. Ini juga dapat kita klik nanti lengkapnya seperti ini ya. Ini dapat kita klik lagi, misalnya karena kurang kita lihat lagi di sini dan seterusnya ya. Ini sini juga sama, masih dapat kita cari yang lebih lengkap. Ini untuk menu-menunya sama ya, kalau kita klik sebelah kanan dan seterusnya. Ini nanti yang kita operasikan satu persatu. Di bagian kanan bawah di sini ada zoom ya. Zoom itu kegunaannya untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilannya. Ya, hanya tampilan di sini tapi bukan hurufnya. Jadi kalau kita cetak biasa, tetapi tampilannya nanti dia akan lebih membesar dan mengecil. Nah, jadi ini kalau misalnya ada tulisan kurang jelas, ini bisa diperbesar. Jadi misalnya kita tulis aja di sini Microsoft Word misalnya ya. Latihan Microsoft Word. Nah, ini terlalu kecil kalau kita lihat. Tapi ketika kita cetak nantinya hasilnya ya akan sama seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ukurannya adalah memakai Calibri, ukuran fontnya 11. Nah, ini nanti sama. Ketika kita berbesar pun akan sama. Hanya ketika kita mengetik ya, melakukan pekerjaan di sini, ini nanti tulisannya akan membesar. Jadi lebih enak kita baca. Ya. Dan seterusnya. Jadi kalau pengen mengecil ya seperti ini. Jadi kita dapat klik yang di sini ya, seperti ini, kita pilih 200 atau 75 atau langsung kita ketik di sini juga dapat. Nah, atau kita geser. Kalau saya biasanya geser ini saja. Nah, seperti ini. Baik. Kemudian untuk selanjutnya ini tampilan-tampilan dari Microsoft Word ini seperti itu.
Kemudian kalau kita menyimpannya, bagaimana cara menyimpannya? Jadi artinya menyimpan itu nanti setelah kita lakukan pengetikan, misalnya seperti itu latihan Microsoft Word, nanti kita pengen membuka di lain kesempatan atau kita ingin meneruskan, maka kita simpan dulu file ini agar tidak hilang tulisannya. Kita tinggal melanjutkan saja. Caranya kita klik file di sini, kemudian di sini ada save as. Lah untuk save ini menyimpan yang sudah pernah ada, artinya sudah pernah kita kasih nama sebelumnya. Nah, namun kalau belum pernah kita kasih nama atau pengen kita ganti namanya, kita klik di save as di sini. Kemudian kita cari tempat penyimpanannya. Nah, jadi tempat penyimpanannya kita klik di browse. Nah, ini kita bisa naruh di dokumen. Jadi kalau di dokumen nanti seperti ini dapat kita ganti, misalnya latihan 1 gitu. Kita klik aja di sini latihan 1. Begitu. Nah, ini secara default ini adanya di My Dokumen. Tapi kita dapat memindah, dapat misalnya kita letakkan di desktop ya, nggak apa-apa, ini kita letakkan di desktop. Nanti coba latihan 1 ada di desktop apa tidak. Save as tipe ini kita pilih yang ini juga dapat ya, Word dokumen ini memakai doc. Tapi kita juga bisa mencari misalnya memakai Word 97 2003 ini juga dapat, atau yang lainnya yang sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya mengasih contoh yang secara default aja, yaitu memakai docx docs. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Maka title bar-nya pun akan berubah menjadi latihan 1 karena ini nama filenya adalah latihan 1. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menyelesaikan, mungkin akan menutup, kemudian kita tutup, kita tinggal pergi lagi, meneruskan besok lagi. Caranya kita close-nya bisa lewat sini ya, file, kemudian close di sini juga dapat, atau kita dapat close dari sini. Ini langsung kita silang saja. Nah, kemudian kita tutup, kita tinggal pergi. Itu sudah selesai. Nah, karena file Word tadi kita simpan di desktop ya. Karena file Word itu kita simpan di desktop, maka di desktop ini ada file simpanan kita ya. File ini dapat kita pindah-pindah ya, dapat kita letakkan di misalnya My Dokumen, dapat kita letakkan di flash disk dan seterusnya. Caranya cukup mudah. Jadi hanya kita klik kanan, kemudian kita cut di sini. Ya, kemudian kita letakkan misalnya kita ingin menyimpan di My Dokumen, kita cari saja di sini dokumen ya. Jadi misalnya ini kan kita letakkan di dokumen, baru di sini kita paste. Nah, seperti ini. Maka dia akan pindah ke sini. Dapat juga kita copy, artinya kalau kita copy itu nanti menjadi sama dengan ini, tetapi ada 2 file yang berbeda. Jadi contoh seperti ini kita copy, kita letakkan juga tetap di sini di desktop juga. Maka di desktop juga ada, di sana juga ada. Nah, seperti ini. Nah, kemudian cara membukanya ya, ya, kalau misalnya kita di lain hari pengen melanjutkan lagi, kita tinggal membuka saja. Nah, maka ini latihan Microsoft Word. Seandainya kita ingin mengedit atau mencetak, kalau mengedit itu merubah ya, misalnya latihan ini kita rubah menjadi latihan 1, kita tulis misalnya seperti ini, latihan 1. Nah, ini nggak masalah, jadi bisa. Ini namanya adalah mengedit. Nah, kemudian bisa juga di sini kita undo, misalnya kita nambahi saja di sini, kita tambahi latihan Word untuk latihan pertama misalnya. Latihan pertama. Ini seperti ini kalimatnya. Ini juga dapat ya. Seperti ini, kemudian kita tinggal nge-save saja. Jadi sini file, kemudian save saja. Maka nanti ketika kita buka, kita contohkan saja, ini kita close, kemudian kita buka kembali di sini, maka
tulisannya sudah latihan Microsoft Word untuk latihan pertama. Begitu seterusnya. Baik, mungkin untuk kali ini tutorial yang pertama yaitu untuk pengenalan Microsoft Word cukup sekian dulu. Kita lanjutkan untuk tutorial selanjutnya pada tutorial-tutorial lainnya, dan silahkan untuk selalu mengikuti tutorial-tutorial kami. Silahkan kunjungi di saiflash.com maupun di Saiflash Channel. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.